Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan diberkati. Kita hari ini boleh berjumpa di hari Sabtu 24 Februari 2022 dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya kita hari ini menikmati berkat-Nya, kekuatan kesehatan, umur panjang, dan berbagai berkat lain dalam kehidupan ini. Marilah kita mendasari kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini dengan beribadah dalam program Renungan Harian Keluarga. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga. Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Hari ini kami hendak memfokuskan kehidupan lagi kepada Engkau lewat belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Renungan Harian Keluarga saat ini. Tuntun kami ya Tuhan dalam ibadah ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi ampun kami dari salah dan dosa kami. Ini kami yang berdoa memohon kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Sakaria pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan ditulis demikian. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara, demikian kebenaran firman. Kita merenungkannya dengan tema dengan judul Celakalah gembala yang meninggalkan dombanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Interaksi pengembalaan antara gembala dan domba adalah gambaran dari kehidupan keseharian bangsa Israel. Tuhan Allah menggunakan jabatan gembala untuk membuat umatnya mengerti realitas atau relasi kehidupan antara Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan Allah adalah gembala dan domba sebagai umatnya. Karena itu, tugas gembala yang diangkat Tuhan Allah adalah menjaga, memelihara dan melindungi domba-domba itu sebab Tuhan Allah mengasihi umatnya. Tugas gembala harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh diabaikan, sebab bila tugas itu diabaikan, apalagi lari meninggalkan domba gembalaannya, maka Tuhan Allah sebagai pemilik domba akan marah dan murka lalu menghukum. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan yang terakhir dalam perikop ini dengan tegas, keras dan pedas disampaikan kepada gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disadari bahwa tugas gembala tidaklah mudah. Setiap saat realitasnya menghadapi ancaman bahaya untuk melindungi domba yang dipercayakan kepadanya. Misalnya menghadapi para pencuri dan binatang buas di padang yang bukan hanya mengancam para domba, tetapi juga gembala. Tugas yang penuh risiko ini membuat ada gembala yang melarikan diri, baik karena ancaman itu sendiri maupun karena menghadapi domba nakal atau bebal. Untuk hal ini, Tuhan Allah dengan tegas menyatakan hukumannya, bahwa pedang akan menimpa lengan kanan mereka dan mata kanan mereka akan dibuat menjadi pudar sepudar-pudarnya. Akibatnya akan membuat hidup mereka susah dan tidak berguna. Ayat firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Allah memperlihatkan risiko dan konsekuensi meninggalkan tugas sebagai gembala atau membiarkan domba-dombanya tersesat. Tidak ada toleransi, garansi atau pengampunan, dan amnesti atau pengurangan hukuman bagi gembala yang pandil atau bodoh. Kendati menerima tugas penggembalaan adalah tugas yang mulia, namun bila tugas ini dilalaikan atau diabaikan berarti harus siap menanggung hukuman. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini
bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membuka cakrawala pandangan kita sebagai orang percaya, baik siri jemaat, pelayan khusus, UPK Bipra, Panji Yosua, Komisi Kerja, panitia maupun kosto dan pegawai. Kita semua diminta untuk tidak melalaikan, apalagi meninggalkan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Allah. Sebab ada banyak fakta yang membuktikan bahwa orang yang lalai meninggalkan tugas menerima hukuman. Firman Tuhan hari ini menegaskan hukuman yang dijanjikan Tuhan Allah itu sangat menyusahkan. Karena itu, ingatlah bahwa di saat tugas itu diembankan kepada kita, maka kita hanya disuruh menjalankan dan melaksanakannya atau melakukannya dengan penuh sukacita. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah yang memberi tugas pelayanan atau pengembalaan itu pasti akan menyertai dan memberkati kita. Karena itu, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, memang terkadang kami dalam perjalanan kehidupan ini melalaikan panggilan-Mu dalam kehidupan ini untuk sebagai orang yang percaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Bahwa karena terkadang dalam perjalanan kehidupan kami lebih menuruti kata hati kami, lebih suka memberontak, lebih suka mengumpat, lebih suka untuk mengucapkan caci maki dan lain sebagainya. Bahkan seringkali kami tidak melakukan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya, baik kami sebagai hamba pelayan-Mu maupun kami sebagai umat-Mu, untuk tetap setia. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dengan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami lagi untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebagai hamba pelayan-Mu, melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Tapi bagaimana juga kami umat Tuhan, keluarga Kristen, senantiasa menopang tugas tanggung jawab hamba-hamba-Mu, baik mereka penatua, diaken, pendeta, komisi-komisi kerja yang dipercayakan dengan tugas tanggung jawab pelayanan. Kami diberikan kemampuan untuk menopang mereka Bapa dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua kami. Berkati jemaat-Mu, ya Tuhan, secara khusus Maranatha Selatan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia. Semuanya ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan semata. Terpuji Engkau Tuhan, berkati badan pekerja yang ada, berkati hamba-hamba-Mu diaken penatua, berkati pendeta dan keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami, termasuk dari pusat sampai ke daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, Kepulauan Selatan, diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kehidupan kami, tugas tanggung jawab hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga memberkati dan semoga iman kita dikuatkan. Karena itu selalu ikuti program ini dari hari ke hari. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.